Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena sudah bisa mempertemukan kita kembali dalam kegiatan diseminasi. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah lagi hasanah keilmuan kita dalam menangani anak-anak. Dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan lampiran atau penyampaian Ibu Nobi. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Ibu Rina Widyasari atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi. Masih semangat? Alhamdulillah. Di sini izinkan saya untuk bukan mengajari ya. Di sini saya lebih ingin berbagi, sharing atas apa yang sudah saya pelajari di dalam 1 bulan ini mengikuti kelas guru penggerak angkatan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut beliau dan mendapat syafaat beliau kelak di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mengenal saya semua? Sudah ya tentunya. Iya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Iya, sebelum memasuki ke dalam pembelajaran tentang budaya positif, saya ingin memperkenalkan tentang dasar pendidikan dari KHD. Siapa KHD? Haidar Dewantara. Menuntut. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini tugas pendidik adalah sebagai penuntut. Pernah ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu seperti kertas putih, kertas kosong yang kita bisa mencoret-coret di atasnya sekehendaknya. Itu persepsi dan ilusi yang salah. Sebenarnya kita sebagai pamong, sebagai guru tidak bisa mencoret-coret di atas kertas putih itu, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian. Karena ibaratnya kita hanya bisa menebalkan. Anak itu sudah mempunyai kodrat alamnya sendiri, kodrat zamannya sendiri, sehingga kita tidak bisa merubah identitas seseorang, bisa tidak? Merubah karakter seseorang, harapannya sih bisa ya. Merubah karakter, apalagi dari karakter yang tidak baik menjadi yang baik. Kita hanya bisa menuntunnya, hanya bisa menebalkan apa yang sudah ada pada anak itu dalam aset-aset yang sudah dimilikinya. Setiap manusia pasti mempunyai aset-aset perilaku yang baik. Kita gali potensi-potensi yang baik itu, kita tuntun ke arah yang lebih baik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia yaitu individunya sendiri dan juga sebagai anggota masyarakat, di mana anak-anak kita tentunya ingin menjadi anggota masyarakat, bersosial dan menjadi orang-orang yang berguna di lingkungannya. Mengenai budaya positif, apa sih itu budaya? Pengertian budaya atau kebudayaan, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yakni bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi.
Makanya ada orang bilang orang berbudaya berarti orang yang berakal, berbudi, luhur tentunya. Budaya positif di sekolah. Ada budaya yang tidak positif sehingga dibilang budaya positif? Sebenarnya makna dari budaya itu tadi sudah positif ya, karena sudah menggunakan akal ya, dimana budi, akal itu seharusnya sesuatu yang positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan budaya-budaya positif, apalagi budaya-budaya positif lokalnya sebagai masyarakat Banjar. Misalnya bila datang ke sekolah mengucapkan salam, bila melewati orang tua menundukkan badan. Nah itu adalah salah satu budaya lokal, budaya positif yang patut kita biasakan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu contohnya salah satu budaya positif. Konsep budaya positif yang akan kita pelajari, yang sama-sama akan kita bahas pada hari ini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol. Menurut paparan Dr. William Yeager dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru maksudnya mengontrol murid, yaitu seperti ini, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi kita, hanya pikiran kita bahwa kita mengontrol murid, bahwa sebenarnya kita tidak bisa. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Ya, itu persepsi kita ya. Dan ilusi bahwa atau pandangan bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Seperti ini, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh melakukan sesuatu tuh yang sebenarnya tidak diinginkan, tapi kita suruh, tapi dia mau. Nah, itu adalah kontrol diri kita. Misalnya sebelum masuk kelas itu ada anak mungkin yang belum cuci tangan ya, cuci tangan dulu, padahal dia sudah pengen masuk kelas. Itu kita sudah mengontrol dia, seperti itu. Padahal dia pengennya langsung masuk kelas gitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini contohnya seperti perilaku ini tadi, seperti memberikan reward, penghargaan kepada anak-anak yang misalnya paling semangat nih menghafal dapat bintang. Nah, itu ada sesuatu, mereka akan suatu saat mereka akan bersemangat lagi untuk mencapai penghargaan itu. Tapi ada kalanya mereka sudah bosan gitu, tidak mau lagi gitu. Jadi jangka waktunya tidak panjang gitu. Misalnya hari ini bersemangat ya, hari ini aja dia semangatnya. Besok harus dibujuk lagi agar dia bersemangat lagi. Nah, seperti itu. Penguatan positif tadi. Padahal tujuan kita sudah jelas ya, positif aja memberi anak bintang itu ya karena kita menghargai usahanya. Ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah persepsi kita ya. Membuat rasa bersalah ternyata tidak menguatkan karakter apa-apa dalam murid ini. Misalnya, nak, ayo nak, sepatunya dilepas di lantai teras, kasihan Bapak Rohim sudah mengapel capek-capek. Itu membuat rasa bersalah pada anak. Padahal suaranya sudah halus dan lembut kita menyampaikannya dengan tulus juga kan ya. Nah, ternyata itu identitas gagal dalam mengontrol. Harusnya kita menanyakan kembali ke dalam diri anak tersebut dengan coaching. Mungkin yang pernah ikut coaching ini bisa dipraktekkan. Membalikan lagi kepada anak. Nah, apa yang dia lakukan? Apa sebaiknya yang harus dilakukan? Apa yang sebaiknya tidak dilakukan? Kalau yang lakukan itu bagaimana dampaknya? Yang rugi siapa? Kayak gitu kan, seperti itu. Dikembalikan lagi kepada diri siswa itu. Nah, apalagi kalau siswanya sudah bisa diajak berbicara ya mungkin TKB gitu ya. Mungkin kalau TKA atau KB itu bisa kita berikan pilihan jawaban. Kenapa? Nah, pakai sepatu di teras yang baru dipel. Kita berikan pilihan jawabannya. Dikembalikan lagi sepitar-pitar kita lah bagaimana mengajukan pertanyaannya agar anak itu ya iya atau tidak. Mungkin kan dia tergantung dari apa yang disampaikan guru. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa yang suka memaksa anak? Saya. Siapa yang suka maksa? Saya. Ayo cepat mandi. Lagi kalau pada mama tinggal. Oh ternyata saya Sampai sendiri. kelas 6 loh nak. Ayo nak, kelas 6. Istighfar bersama-sama yuk. Astagfirullahaladzim. Nah, yang suka maksa itu biasanya anak sama anak ya. Jangan sampai terjadi kita orang dewasa kepada anak ya. Seperti rebutan mainan itu memaksa ya. Kita juga jangan sampai memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak sukai. Bagaimana sih caranya biar tidak terkesan memaksa? Kembali lagi nanti akan ada dibahas selanjutnya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini oleh Stephen R. Covey, Principles of Leadership Sobat 1. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sebelum memasuki sesi selanjutnya nih, kita ubah dulu paradigma kita. Bagaimana cara kita melihat manusia, bagaimana cara kita melihat seorang anak, bagaimana cara kita berpikir tentang manusia. Jangan sampai kita berpikir tentang manusia, tentang anak itu menurut saya. Kalau menurutku sih itu tuh kayak gini anaknya. Nah, seperti itu sudah termasuk dalam paradigma kita sendiri ya. Kita belum membuka wawasan bagaimana cara memperbaiki kerangka acuan kita. Jadi kadang-kadang sikap atau perilaku ini yang diperbaiki cara-cara utama kita, tapi kita perlu mengubah acuannya, dasarnya. Nih, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki respon? Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Disinilah posisi kita seharusnya kepada anak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Wah, anak datang terlambat ini. Wah, ini bangunnya kenapa ini? Kesiangan kah? Begadang kah? Apakah? Nah, kemudian ternyata dia semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak tahu kendala apa yang dihadapi ketika dia berangkat sekolah. Siapa tahu motornya macet, siapa tahu mamanya masih ada kesibukan. Apalagi kita anak TK ya, masih tergantung kepada orang tuanya. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri atau diri saya sendiri. Begitupun dengan anak-anak. Kita mungkin
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau bujukan gagal kayak apa nih? Sudah dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, ada mempan juga anaknya, sudah uyuh nih berusaha, ternyata ada mempan, saya dipaksa, diangkat, digendong, ya enggak? Iya, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus tahu nggak? Jadi kita kayak konsensus tuh, seperti membuat pilihan-pilihan dari berbagai macam pilihan kita tawarkan kepada anak tersebut agar dia mempunyai pilihan-pilihan baru sehingga dia lebih leluasa dan terbuka. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi kita harus berpikir model menang dan menang, ya. Sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin? Disiplin itu tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Terus Apalagi? Disiplin bangun pagi. Oh, disiplin bangun pagi, itu disiplin waktu berarti ya. Disiplin itu menaati peraturan. Oke. Kita lihat apa sih makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu pasti aturan-aturan. iya. Ya kan yang harus dipatuhi. Kalau kada dipatuhi, kada disiplin. Ya. Datang tepat waktu, peraturan. Datang ibu guru jam 7.30, peraturan. Yang datang disiplin. Yang tidak datang tepat waktu berarti Tidak disiplin. disiplin. Padahal Kak Arif mau buyak-buyak gitu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kata disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin itu harusnya dari dalam diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya nih ya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, penguasa yang mendisiplinkan kita terpaksa karena kita kada disiplin tadi. Siapa penguasanya? Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Suasananya merdeka. Merdeka dari apa ini ya? Dari mama. Disiplin itu sebenarnya makna kata lain dari belajar. Makna kata lain dari merdeka. Bila kita sudah merdeka, maka kita akan disiplin. Misalnya merdeka dari pekerjaan rumah, tentu kita bisa disiplin berangkat ke sekolah kita. Pas ngomong alisnya enggak. Seperti itu ya. Disiplin itu kata tadi apa? Disiplin sebagai kata lain dari belajar, kata lain dari merdeka. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin sekalinya. Apa? Bahasanya disiplina, yang artinya belajar, itu kan? Disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu karena kita menghargai sesuatu dan itu muncul dari diri kita sendiri, itu disiplin. Ya, bukan kepatuhan, tapi disiplin. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini makna disiplin yang ada di tempat kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Jadi berubah sekali makna disiplin ini sebenarnya, karena makna disiplin ini belajar tadi, merdeka tadi, tapi karena budaya dan situasi kita di sini, akhirnya kata-kata disiplin ini sesuatu yang harus kayak kata-kata yang harus dipatuhi gitu ya, terkait peraturan-peraturan seperti itu. Nah, pemikiran Ki Hajar ini juga sejalan dengan Dian Gosen dalam bukunya Teks Tulis Sekolah Disiplin 2021. Mungkin ada yang bisa searching internet
mungkin bisa sekali-kali membuka ini. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang tadi itu ya. Nah, harus paham betul alasan mengapa seseorang mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi harus dari dalam diri sendiri, bukan paksaan atau kepatuhan kepada sang penguasa itu tadi. Kalau di sekolah penguasanya mungkin di guru-guru, siapa penguasanya? Bu guru ya, anak-anak ya yang anunya ya, yang di bawahnya ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku di seluruh dunia, seperti mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, berkebiasaan. Itu di seluruh dunia menerapkan hal-hal seperti ini, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Kembali ke disiplin positif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya motivasinya karena eksternal. Jadi kalau di sekolah ini anak-anak nih, nah, untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan ya, bukan hanya hukuman ya, tapi ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini bisa ketidaknyamanan dirinya sendiri, bisa juga ketidaknyamanan kepada orang lain, bisa juga ketidaknyamanan kepada rekan. Pokoknya sesuatu hal yang dia rasa tidak nyaman, sehingga dia menghindari hal itu untuk menghindari hukuman-hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi eksternal, motivasi dari luar. Misalnya kita sering kasih anak-anak nih, yang Soli hari ini dapat bintang, yang hafalannya bagus hari ini dapat bintang. Nah, itu motivasi imbalan dari orang lain. Itu juga bersifat eksternal, bersifat dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi masih belum jadi masih belum muncul kesadaran dirinya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, disinilah harapan kita terhadap pembelajaran yang motivasi perilaku manusia, yaitu memunculkan motivasi internal atau tujuan disiplin positif terhadap anak-anak. Jadi anak-anak tuh datang ke sekolah itu ucapkan apa? Ucapkan salam. Kalau anak-anak itu sudah terbiasa dengan keyakinan yang insya Allah nanti akan kita buat ya, akan kita bahas di pelajaran selanjutnya, itu anak-anak sudah tidak perlu diingatkan lagi, datang, assalamualaikum Bu Guru, salim, itu sudah tidak perlu diingatkan lagi. Nah, itu salah satu menghargai diri sendiri, karena dia sudah mendapatkan pembelajaran nih. Kalau datang itu mengucapkan salam, kalau bertemu orang mengucapkan salam, salam adalah doa dan sebagainya. Mungkin anak-anak sudah mengetahui itu, sehingga ketika dia sudah mengetahui itu, dia sadar, oh kalau datang itu mengucapkan salam. Itu contoh sederhananya ya, ibu-ibu. Oh, di sini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya tidak bebas dari perintah-perintah ibu guru, tapi juga dia sudah cakap tadi, seperti mengucapkan salam tadi. Nah, dia sudah tidak dikontrol, sudah merdeka, dia sudah tahu, sudah belajar, sudah disiplin. Nah, itu artinya. Kemudian di sini ada hukuman dan penghargaan. Ini sudah tadi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang satunya ada restitusi. Sekarang kita akan membahas hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensinya apa? Bila
namanya lama, konsekuensinya dia makanya lama, belakangan pulangnya, doa sendirian. Mungkin dia akan merasakan dalam jangka waktu pendek itu saja, seperti itu. Terus akan membenci kedisiplinan. Nah, itu bila dihukum. Tapi di sini alhamdulillah kita tidak ada hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensinya anak akan menghargai disiplin bila konsekuensi. Paksaan, hukuman itu dipaksa, dihukum. Bagaimana sih hukuman itu kan bisa secara fisik, bisa secara verbal ya. Hukuman itu tidak harus dengan fisik. Kata-kata pun bisa menjadi sebuah hukuman. Bahkan kata-kata itu hukuman yang jangka panjangnya bisa berdampak psikologis anak dalam waktu yang lama. Kemudian stimulus tanggapan dari konsekuensi. Jadi sebelumnya kita tuh kayak pelajaran sebab akibat ya. Apa sih akibatnya kalau kamu begini, kalau kamu begitu, seperti itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Kita biasanya memakai konsekuensi ini. Kemudian hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak sering hukum, dia jadi bila punya rasa salah, dia seperti ingin menyembunyikannya gitu, nggak mau ngaku gitu, karena takut dihukum gitu. Nah, tapi bila konsekuensi, anak kan belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau sudah tahu konsekuensinya, aku nggak mau kayak gini, dia harus taat. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Apalagi bila dihukumnya di depan anak yang lain atau di depan orang banyak. Jangankan anak, kita aja bila dihukum di depan orang, bagaimana perasaannya, bagaimana hatinya. Nah, begitu juga anak-anak, mereka juga punya hati dan perasaannya sama dan seperti orang dewasa, bisa terluka, bisa hancur. Seperti kaca yang sudah pecah, kaca yang gelas jatuh pecah bersama itu susah seperti perbaikinya. Sama juga seperti hati kita, hati anak-anak ya. Kemudian bila konsekuensi adalah kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mungkin ini yang barusan yang pernah berani ya konsekuensi. Misalnya kemarin ada anak yang tidak soli ya, jadi sehingga dia dicabut haknya untuk bermain di luar, sehingga dia di dalam kelas aja duduk sementara, seperti itu. Itu konsekuensi agar dia mengetahui perbuatannya kemarin yang buruk itu seperti itu. Nah, ini bisa berubah, itu bisa ini ada jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang. Nih, di sini ada tindakan dulu. Coba dijawab yang pertama. Ibu-ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh, ini harusnya tidak ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Jadi dia disuruh nyeker. Konsekuensi. Hukuman. Apanya Ken? Murid tidak hukuman. Karena dia tidak pakai sepatu warna hitam, jadi disuruh nyeker, tidak pakai sepatu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Tiga. Konsekuensi. Kita lihat ya jawabannya. Satunya konsekuensi, ada yang mengatur itu hukuman. Kan ada di bayinya. Mungkin yang berbeda pendapat tadi di mana? Yang Mau bangku sama Piana. lari yang mengelilingi
lapangan basket. Kan pelajaran olahraga itu biasanya memang fisik ya. Mungkin itu sudah kesepakatan kelas biasanya. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya berarti bukan konsekuensi karena sudah disepakati bersama. Kemudian ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu berarti identitas gagal. Nah, seperti itu tadi sebenarnya saya sudah saya sampaikan tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tambahannya yaitu restitusi. Nah, di sini bisa dilihat kalau hukuman itu contohnya yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena hukuman tadi yang sakit itu bisa fisik, bisa perasaan. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, misalnya bertanggung jawab dari terhadap air yang tumpah. Itu konsekuensi harus terjadi, harus dilihat dia harus bertanggung jawab. Sementara restitusi merupakan pilihan. Memang bisa bagaimana kalau dia memilih tidak aman? Berarti bukan restitusi. Restitusi berarti memunculkan tanggung jawab dari anak tersebut dari dalam diri. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jelas hati dan fisiknya sudah disakiti, tentunya berpengaruh pada psikologisnya dalam jangka waktu yang panjang. Sementara untuk konsekuensi dia tidak nyaman si murid itu. Misalnya dia menumpahkan air, dia repot sendiri, dia cari lap, cari pel, bertanggung jawab mengolah air yang dia tumpahkan. Sementara kalau dengan restitusi dihukum waktu murid untuk bertanggung jawab dalam waktu yang panjang karena sudah melalui tahapan restitusi. Jadi kita tidak perlu lagi menyadarkan anak. Wah, siapa yang ini menumpahkan air? Tidak perlu lagi kita repot-repot karena anak sudah menyadari tanggung jawabnya. Ada numpahkan air, langsung dia inisiatif ambil lap, ambil pel sendiri. Tidak perlu. Sebenarnya restitusi ini membantu ibu guru tuh tidak repot dan tidak capek menjadi seorang guru. Nah, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti jelas. Kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, itu seperti yang tadi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, seperti itu contohnya. Dihukum penghargaan. Bahasanya ngeri ya, dihukum penghargaan. Sudah dihukum penghargaan. Saya juga pertama rasa aneh gitu mendengarkan kata-kata yang agak satunya dihukum, ternyata dihukum dengan penghargaan. Sementara penghargaan itu sesuatu bukan hukuman bagi saya. Itu ya namanya penghargaan berarti hal yang positif kan? Ternyata dihukum penghargaan. Apa sih ini? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berarti kalau anak-anak itu ada atau tidak kita motivasi dapat bintang, berarti mereka kada solih, berarti mereka tidak bisa, ya enggak? Berarti mereka tidak bisa semangat dalam belajar, sudah menyepelekan gitu. Maka dari itulah ada muncul istilah dihukum oleh penghargaan ini. Siapa yang solih dapat bintang. Nah, yang ada solih kada dapat bintang, berarti kita sudah menyepelekan anak-anak yang sudah solih ini, bahwa mereka itu, aku nih mau solih, mau bintang bukan karena mau bintang. Aku nih memang pintar, aku tuh memang solih, aku memang bisa seperti itu. Sehingga mungkin disepelekan seperti itu. Padahal anak itu memang semangat, memang tidak ingin bintang, memang dia dasarnya cakap sudah. Sehingga disinilah ada kalimat dihukum penghargaan. Dan Al-Fiqh di sini mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol. Ternyata memberi penghargaan
sama memberi hukuman itu sama, yaitu sama-sama mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ada anak-anak yang memang tadi, aku tuh sudah solid, sudah pintar, sudah baik gitu loh, bukan karena mau bintang. Nah, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah ini pengaruh di hukum penghargaan tadi, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak tepat ya kita tadi, tidak tepat dalam menilai. Dikira semua anak tadi yang mau bintang tadi anak-anak yang pada soleh nih, harus dimotivasi nih supaya semangat nih belajarnya nih. Jadi tidak tepat kita menilainya. Kemudian tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Tentu saja merusak hubungan. Ya misalnya yang soleh, misalnya yang bersuara, yang semangat, yang bisa dapat bintang 1, bintang 2 nih, atau yang tadi Bu Asih ceritakan mewarna nih, yang gambarnya penuh bintangnya berapa? 3, yang tidak penuh bintangnya berapa? 2. Yang 2 yang 3 nih bisa lirik diri kan, bisa merusak hubungan antara keduanya. Dan juga kepada ibu guru juga tentunya. Ibu guru nih nggak sayang aku, dia dikasih 3, kasih 2. Perasaan gambar aku perlu ada tuh warnanya. Itu Main perasaan. nih hukuman juga menurunkan kualitas dan juga mematikan kreativitas. Iya nggak? Ya. Penghargaan juga mematikan motivasi intrinsik yang dimiliki. Restitusi. Bisa diulangi? Restitusi. Iya. Supaya tidak terbalik-balik lagi. Karena saya ketika bicara juga sering bilang restitusi. Ya sebenarnya restitusi. Berarti alifai berarti toko iku. Restitusi adalah apa sih restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Apa? Kolaboratif. Artinya kerja sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ojo diikuti. Kolaboratif dan memperbaiki kesalahan dengan cara kolaboratif, bukan dengan cara ibu guru. Ibu guru hanya Salah jawaban saya. menuntun. Pendidik menjadi motivator berarti Pintar salah. sudah semuanya. Siap semuanya di CGP insya Allah. Amin. Malah yang benar. 9 ciri-ciri restitusi. Apa sih ciri-ciri restitusi itu? Bukan untuk menebus kesalahan, ya. Menebus kesalahan tadi kayak konsekuensi hukuman itu menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Tapi apakah kesalahan yang tadi tidak ditebus? Ya ditebus tentu saja. Tapi tujuan utamanya bukan untuk itu. Lebih daripada itu. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan? Jadi setiap tindakan itu ada dasarnya, ada alasannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai anak ini terasing. Bagaimana sih restitusi itu? Biasanya ada langkah-langkah nih untuk agar enak restitusi, yaitu dibikinlah yang namanya
keyakinan kelas. Kalau sebelum-sebelumnya itu banyak yang namanya peraturan kelas. Peraturan main yang pertama. Fokus. Yang kedua. Gak boleh Yang jalan-jalan. ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Iya, semenjak saya belajar keyakinan kelas itu saya jarang bilang peraturan kelas. Peraturan main itu jarang. Karena ada kata-kata peraturan, jadi kadang diganti. Apa yang harus kita lakukan nanti ketika main, gitu ya. Fokus diganti. Itu karena saking parnonya dengan kata-kata peraturan dan menjadi keyakinan. Kenapa? Nah, di sini ada. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini tadi mungkin ada yang sudah dicontohkan sama Ibu Asti. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Tadi ada yang takut ditilang, ada yang demi keselamatan. Nah, itu tadi peraturan dan keyakinan. Semoga sudah ada gambaran perbedaannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin ada yang mematuhi peraturan dari dinas kesehatan, kalau nggak sekolahnya ditutup, gitu, atau demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin ada yang malu nanti orang sudah mulai kita baru datang, atau ada yang bilang nanti ketinggalan pelajaran, macam-macam ya seperangkat ya, alasannya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dikembalikan lagi kepada nilai-nilai. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana yang peraturan. Coba dilihat dari dua bagian. Yang putih. Atas kesepakatan kelas yang putih kami guru dan Saling menyayangi, tadi Bu Asti ngomong putih. semangat belajar. Ya. Ya. Peraturan. Yang hijau itu peraturan. Yang padahal tulisannya sama-sama sama-sama kesepakatan. Tapi apa perbedaannya? Dari kalimat datang tepat waktu mengucapkan salam. Oh, yang sebelah kanan itu Ya. itu berusaha untuk meyakinkan kepada diri sendiri Oh tuh. ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Nah, terus ada lagi? berhasil. Ada lagi? The next the next bayi. Besok. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi banyak sekali sudah dibahas oleh Ibu Asi dan Ibu Rini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada kasih, ada yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini paling dasar. Ya kan? Paling dasar, dasar makan, minum, mandi, bekerja. Itu kebutuhan hidup bukan bekerja. Iya, kebutuhan hidup. Cari uang ya, kebutuhan hidup. Bermain, apalagi bernafas. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Mungkin di sini tidak banyak-banyak ya, karena mungkin tadi sudah banyak dijelaskan. Guru seperti apa Anda? Iya. Seperti ini. Seperti ini, seperti itu, seperti anu. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Bagaimana biasanya sebagai penghukum kita? Menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, pokoknya kata-katanya tidak, kata-kata matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk, pokoknya mukanya geram, keluar taringnya. Siapa yang hari ini nggak solih? Takut muridnya, takut murid melihat ibu guru Nggak seperti solih itu. hari ini. Anak suka main zombie dia sekali ibu gurunya jadi zombie.
Pembuat orang merasa bersalah. Orang merasa Alamat. gimana ini? Kalau kamu seperti ini nanti temannya kasihan, temannya nggak kebagian. Wadahnya orangnya satu-satu dulu. Nanti kalau tambah bilang dulu. Temannya ada yang belum makan. Bersalah ini dari Siapa kawan yang sholatnya tepat waktu? Kamu dong aku jadi kada kebagian. Aku tadi kan masih pipi tangan. Aku kan dulu. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya ini. Sebagai teman ini biasanya bahasa pemahaman, saling memahami. Kalau sama-sama teman kita kan orang dewasa sama orang dewasa kalau berteman kayak Pak, saling memahami. Begitu juga ketika guru dan murid paham. Oh terlambat kan tadi ini jangan ada papa, kali mamanya lo dan teman itu. Mama tadi lagi bapak, oh gitu. Iya tadi bapak, begitu. Pokoknya nggak apa-apa lah. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Ayo siapa yang sholatnya solih guru foto nah dikirim ke HP mamanya. Pemantau itu sudah salah satu pemantau itu. Iya betul. Ya enggak? Tapi itu penting daripada jadi penolong ya. Nanti kita apa tuh? Kemudian sebagai manajer. Nah, Nah, sebagai manajer ini contohnya. posisi yang seharusnya kita lakukan. Di antara 5 posisi ini, apakah harus jadi manajer, Bu? Sebaiknya dihilangkan salah 2, bukan salah 1, salah 2 dari posisi Identitas gagal. kontrol identitas gagal ini. Yang mana yang harus dihilangkan? Tentu saja yang identitas gagal, yaitu penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu karena itu sudah nyampe hati ya. Keduanya nyampe hati itu, hati yang tersakit, hati anak yang tersakiti tadi. Jadi bila menurut situasi kita bisa menjadi teman, pemantau, tapi jangan terlalu sering. Cukup di situasi yang memang dibutuhkan secara darurat saja. Kemudian bila untuk kesehari-hari sebaiknya tindakan kita adalah sebagai manajer. Nih ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan kira-kira? Posisi kontrol siapa yang mengatakan? Apakah memantau? Apakah merasa bersalah? Apakah manajer? Atau merasa bersalah? Ini bener Ibu ini. Ibu kecewa, ibu Soalnya sedih deh. yang sensitif, saya perlukan itu juga. Iya. Biasanya Dulu gitu Novi pendekatannya. itu ibu Novi ya Allah kayak Konsepnya siapa ya? Pelatihan di Iya, gitu ya. Iya, mana ya, Bu? Iya. Iya. Itu lebih berasa sedih. Iya. Kita pernah ngikutin ya, dan harus diungkapkan. kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini gimana sih kok nggak benar-benar aja? Bacanya salah terus. Gini loh, Perfect loh. gitu loh. Lihat sih itu, gitu. Ayolah, biasanya sambil membalas. Ayolah nak, demi bapak ibu, ini formal sekali ya bahasanya di sini ya. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak ya. Bahasa sinetron ini bahasanya formal sekali. Berarti apa? Apa ini? Teman. Sebagai apa? Teman lah. Ayolah Teman. lakukan demi ibu. Nomor atau telu, bapak. teman. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, teman. Apa? Masih bintang, masih penghargaan apa? Penghargaan. Kalian aja ya. Posisinya Bagaimana? Ayo posisinya sebagai apa? Manajer, pemantau, Pemantau. merasa bersalah. Kita share ya. Ada yang bilang pemantau, ada yang bilang teman. pemantau. Benar, ada lah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, sebagai Oh, itu manajer. Benar ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Pasti dah di makannya, pasti dah di mengerjakannya. Kawan-kawannya sudah beres. Mantap. Mantap. Kita lihat. Masa itu pemantau Iya. loh, kamu paling terakhir. Jadi itu apa adanya membuat merasa bersalah? Selalunya. Konotasinya Ya. lebih baik. Ya, Adalah penghukum.
Sila. Kalau Bu Novi, kamu tidak pernah benar melakukannya tuh. Iya, Kamu dia membuat bohongin. orang merasa bersalah. Itu penghukum secara verbal. Menghukum tadi tidak hanya secara fisik ya, tapi secara verbal. Tidak harus menyakiti fisik, tapi kata-kata juga menyakiti hati. Ya. Lagi. Oke, ibu-ibu, are you ready? Masih semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, tarik nafasnya. Hembuskan pelan. Kamu petir. Tarik lagi. Tahan sebentar. Iya. Tadi kita sudah tentang 5 kontrol, posisi kontrol. Di sini nah kita harusnya bergerak di nilai-nilai, di manajer dan di memperbaikinya. Kalau di pemantau itu ada memantau peraturan, konsekuensi hadiah. Nah di bawahnya ada keterangan kalau kamu tidak, saya akan, nah itu biasanya akan tahu hukuman, diberi hukuman kalau tidak nyaman. Sementara bila nilai-nilai dari manajer dan cara memperbaikinya, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, memperbaiki kita belum mendapatkan apa yang kita butuhkan antara kolaborasi antara murid dan guru. Tidak murid sendiri, tidak guru sendiri. Tapi bila sudah restitusi ini bertahan, posisi manajer ini berjalan dengan baik, maka anak-anak ini biasanya akan muncul sendiri nilai-nilai disiplin. Segitiga restitusi. Di sini adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang pertama, dalam 3 restitusi, yang pertama adalah yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas dulu. Untuk membuat anak yang merasa gagal, karena dia merasa tidak disiplin, merasa bersalah, tadi dia merasa gagal karena berbuat salah. Jadi tetapi menjadi positif terhadap dirinya dengan cara ini. Salah satu contohnya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah. Nah, tadi contohnya itu kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Kenapa nak tadi terlambat? Kenapa tadi nak kamu makan? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Bisa begitu. Itu validasi kebutuhan. Dasar apa yang mendasari anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini kunci dari segitiga restitusi. Ketiganya perlu ya, tapi menanyakan keyakinan ini berpower sekali. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti dikembalikan lagi, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Ini lebih gampang lagi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas bersama. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai universal apa tadi banyak sekali ya, menyeluruh. Makanya perilaku baik. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian
apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu harus menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan kembali ke keyakinan. Nah, ini materi terakhir. Berikutnya saya contoh sedikit praktik segitiga restitusi yang saya lakukan bersama seorang murid. Kita tolong dikecilkan dulu telinganya. Seperti yang saya lakukan kepada anak saya, secara alami saja, terjadi begitu saja. Secara spontan, mungkin bisa membantu, mungkin tidak sempurna ya, tidak seperti apa yang kita pelajari. Ini kegiatan pagi ya. Nah, di sini itu saya menyampaikan kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah apa dari Ananda Binar ini. Kebetulan Binar ini datang sekolah terlambat ketika itu. Jadi secara spontan saja. Tapi ada cerita lucu dari praktik segitiga restitusi ini. Anak-anak kesenangan diajak syuting. Jadi Bu, esok saya mau terlambat. Kenapa? Biar disuting sama Ibu Novi. Bu, lu esok telat. Bu, lu esok telat aja. Kenapa enggak telat, Nak? Biar syuting. Biar lu SKK esok syuting lo sama Ulun. Jadinya Binar sudah banyak. Seperti itu. Itu cerita lucu di balik penerapan validasi segitiga restitusi karena di syuting tadi, di rekam-rekam tadi. Ini karena dilema seorang CGP itu banyak ini ya, banyak apa Ibu Guru? Bu Asri, Bu Ririn? Badai menghadang, badai. Foto dan video Selfie. dokumentasi kita sama anak-anak. Jadi anak-anak itu kayak senang gitu ya. Jadi mereka mempunyai tindakan yang salah, diajak syuting, diajak segitiga restitusi, mereka juga senang, malah pengen melakukan kesalahan gitu supaya mendapatkan perhatian dari gurunya. Nah, kita langsung saja ya, mungkin di skip aja dulu. Yang terakhir ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas CKA2 PAUD Islam dan Fadul Azhar. Nah, ini seperti ini video sebenarnya, tapi karena nah di sini ada saya ada keyakinan diskusi awal ya, karena anak TK-nya tidak bisa hanya sekali langsung diajak diskusi kerjasama gitu, nggak bisa ya. Jadi kita harus sering-sering berkali-kali diingatkan lagi. Mungkin ini diskusi awal keyakinan kelasnya. Biasanya kita merefleksi atas kejadian-kejadian yang telah lalu. Misalnya di dalam kelas saya itu ketika itu saya tidak ada yang berlari di kelas sehingga terjadi tubrukan, tabrakan. Ada yang sampai mimisan ketika itu. Nah, dari awal itu kita ajak anak-anak untuk berdialog. Bukan kita yang memulai, tapi kita hanya mengumpan pertanyaan-pertanyaan pematik seperti kemarin ada kejadian apa di kelas, ada yang berdarah gitu. Abizar Bu lari-lari sama Ayuna tabrakan, hidung Abizar berdarah. Kenapa bisa hidung Abizar berdarah? Karena lari-lari Bu di dalam kelas, seperti itu. Memangnya harusnya apa yang dilakukan di kelas itu? Bagaimana cara yang baik supaya tidak tabrakan? Berjalan Ibu Guru gitu. Setujulah teman-teman kalau di dalam kelas itu berjalan. Setuju ya teman-teman. Itu salah satu membuat keyakinan kelas ala TKA2. Nah, ini seperti video
judul apa sih keyakinan kelas kita gitu. Misalnya keyakinan kelas berarti sikap baik. Saya memberi nama keyakinan kelas adalah sikap baikku namanya. Kemudian dicatat itu walaupun anak-anak tidak mungkin belum bisa membaca apa yang kita tulis ya. Kita tuliskan saja, tidak apa-apa. Kita tuliskan saja gitu. Sampai berapa itu sedikit saja. Nah, kemudian kita di situ ada gambar. Nah, gambarnya itu kita ulun mewarnai nih, kegiatan mewarnai salah satu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalnya di dalam kelas tadi berjalan. Nah, di situ saya sama anak-anak mewarnai gambar anak yang sedang berjalan gitu. Nah, kemudian ini poster kesepakatan kelas yang diyakini yang akan ditempel di kelas. Pertama nih sikap baik itu ada berjalan di dalam kelas, mengucapkan salam ketika datang, meletakkan barang di tempatnya, menjaga kebersihan, mengaji dengan tenang, dan menyayangi teman. Tapi semua ini muncul dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Kita memancing anak untuk mengutarakan pendapatnya, mengutarakan ide-idenya. Mungkin kita sudah terbiasa mengajarkan anak itu, nah jadi anak itu akan mengutarakan lagi apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Menjaga kebersihan itu sebenarnya kata-katanya panjang mereka. Buang sampah di tempat sampah, banyak kata-katanya. Bu Novi buang sampahnya di tempat sampah kayak gitu. Kalau tasnya digantung, seperti itu perkataan anak-anak itu ya, tidak yang meletakkan barang di tempatnya. Kita hanya merangkumkannya saja. Tasnya digantung di gantungan tas. Botol minumnya ditaruh di rak botol minum. Seperti itu anak-anak membuat peraturannya. Kemudian buku penghubung ditaruh di meja sama buku ngajinya kalau dikumpul seperti itu. Jadi kita sepakati, oh berarti harus meletakkan sesuatu itu disesuaikan dengan tempatnya ya nak ya. Iya gitu, setuju. Pokoknya kalau setuju seperti ini. Nah, pokoknya anak-anak menyetujui, kemudian ditanya satu-satu lagi. Satu-satu kita review. Sepakat lah, nah satu ingat gitu ya, satu anak. Jangan sampai ada anak yang kelewatan. Kalau bisa dilakukannya ketika semua anak hadir. Ketika semua anak berhadir gitu, tidak ada yang absen. Itu tadi sudah terpenuhi loh. Semoga Kadang apa yang ibu-ibu